Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah cukup atau langsung? Atau ada yang ditunggu? Enggak kan ya? Langsung aja ya? Langsung, Pak. Oke. Jadi saya akan menyampaikan, ini mungkin yang terakhir ya. Hari ini ada dua PPT terkait dengan radiofarmasi yang kita pelajari. Nanti PDF-nya akan saya kasih semuanya, dan mungkin untuk apa ya nanti ya, UTS atau apa itu nanti dari sari-sari dari situ aja, nggak jauh-jauh dari yang ada ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, bisa dilihat ya. Sebentar. Halo? 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 Iya, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Iya. Siap. Sudah ya. Oke. Coba jawab dulu nih, ada yang call sebentar nih, takutnya nanti ini Mas Irfan, sorry, nanti saya call lagi live apa namanya, Zoom. Oke. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan juga lagi terkait dengan kontras media berhubungan dengan radiofarmasi. Oke. Terkait molekulernya ya. Jadi kontras media yang ada di lapangan ya, secara molekuler dia mempunyai, jadi dia harus bersifat seperti ini ya. Salah satu tidak ada sifat elektrikal selama dia di dalam penggunaan ataupun di dalam penyimpanan ya. Sifatnya netral. Kemudian yang berikutnya adalah ya, jadi dia punya beban yang rendah, ya, jadi tidak membebani nanti di dalam penggunaan. Berikutnya dia punya sifat juga high water soluble, ya, jadi dia bisa menyatu dengan air, ya, dengan mudah makin baik, karena nanti dia sifatnya bisa menyatu di dalam proses menyatunya di dalam tubuh kita, baik di dalam vaskularisasi, di dalam penyatu dengan darah, maupun pada saat aspopsi atau enhancement di dalam jaringan yang notabene juga di situ banyak cairan. Kemudian juga high hydrophilicity ya. Jadi dia itu dengan air, dengan sifat menyatunya dengan air, jika dia bisa mengikuti perjalanan kontras di dalam proses peredaran darah. Kemudian juga low molecular toxicity, ya, dia bersifat tidak toksik, ya. Kalau misalnya ada pilihan, kita cari yang paling rendah toksisitasnya, ya. Jadi sifat reaksi tubuh terhadap zat yang ada itu tidak terlalu berdampak sangat buruk terhadap tubuh, ya. Kemudian low neurotoxicity, ya, berhubungan dengan neuro, ya. Jadi dia sifatnya tidak mengganggu di dalam sistem daripada saraf dan lain-lain. Itu adalah sifat yang diharapkan oleh sifat daripada farmakologi untuk kontras. Ya, kemudian secara produk yang teman-teman sudah saya sampaikan juga, yang pertama dia low osmolarity, ya, osmolaritasnya rendah, ya, dia mudah menyatu dengan jaringan di sekitarnya, terutama karena kita sifatnya masuk ke dalam pembuluh darah,
yang sifatnya darah itu adalah cair atau dari sisi komposisi itu banyak juga waternya ya. Jadi kita harus bisa mendapatkan sifat dari kontras itu adalah dia bisa menyatu dengan mudah, sehingga kita bisa memungkinkan bisa mendapatkan image quality pada pembuluh-pembuluh darah kecil ataupun perifer ya di ujung-ujung yang agak sulit. Itu biasanya akan kendala ketika kita bisa membedakan antara kontras yang osmolarnya tinggi dan rendah. Kita ketahuan di situ di penggunaan kontras-kontras pada daerah-daerah perifer. Itu kelihatan sekali nanti. Teman-teman akan melihat di lapangan nanti. Kemudian low viscosity ya. Jadi viskositasnya itu rendah. Viskositas rendah itu kekentalannya ya. Kekentalannya itu rendah sehingga memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam jaringan maupun masuk ke dalam IV line ataupun di dalam pembuluh darah, menyatukan dengan darah ya, salah satunya itu dia viskositasnya kalau bisa yang rendah, dalam artian dia bisa masuk ke dalam jaringan itu dengan mudahnya. Nah, salah satu biasanya yang teman-teman saya sampaikan kemarin dulu ya, bahwasannya sifat viskositasnya itu bisa kita maintain sebenarnya dengan cara apa? Dengan cara memberikan hangat atau menghangatkan kontras media itu sendiri sebelum kita masukkan ke dalam darah atau dalam beberapa jenis daripada injektor yang sudah kita lihat di lapangan itu banyak sekali dan sekarang sudah dilengkapi dengan penghangat. Sebenarnya itu salah satu fitur yang membuat kita salah satunya memudahkan untuk penyuntikan, dalam artian pasien tidak merasa begitu rasa sakit ya, karena memang perbedaan suhunya tidak begitu jauh antara tubuh daripada pasien yang akan mendapatkan kontras dengan kontras yang akan kita masukkan. Jadi suhu itu mempengaruhi terhadap sifat daripada viskositas juga. Kalau misalnya memang dia viskositasnya lebih rendah dan kemudian kita tambahkan lagi sifat alat daripada injektor kita dilengkapi dengan penghangat sehingga mudah untuk menuju suhu yang ideal sesuai dengan tubuh yang akan menerima kontras itu, sehingga rasa perih atau sakit ya, pedih ketika masuk ke dalam kontras, apalagi pada pemeriksaan yang membutuhkan flow rate tinggi ya, flow rate tinggi misalnya 3,5 atau 4 bahkan 5 untuk kardiak misalnya. Kedua, kita juga dituntut pada saat flow rate tinggi itu biasanya tekanan PSI-nya itu harus tinggi ya, bisa 300 bisa 325, itu sangat memungkinkan tekanan grafik di dalam historical daripada pada saat penyuntikan kontras itu akan kelihatan tinggi atau berat atau tidaknya ya. Dan viskositas itu mempengaruhi itu ya. Dari sisi mesin daripada injektornya juga merasa berat, dia melakukan pressure ya, karena memang kemungkinan kekentalannya tinggi misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita sudah memberikan ada fitur sendiri untuk menghangatkan, itu akan sangat membuat lebih baik dari sisi alat maupun juga dengan pasien yang mendapatkan suntikan dengan kecepatan tinggi. Itu sangat mempengaruhi ya. Kemudian berikutnya adalah sufisiennya level dari iodinnya, jadi konsentrasinya. Konsentrasi makin tinggi makin pekat, betul ya. Makin rendah daripada iodin, maka makin kepekatannya makin berkurang. Tapi ada konsekuensi dari nilai opasitas yang diterima nanti ya, yang diterima di dalam gambaran yang akan mendapatkan image quality-nya nanti ya. Salah satunya contoh kalau untuk CT angiografi atau segala macam yang berhubungan dengan pembuluh darah, ya, sehingga kita harus mengisi kontras media dengan volume tertentu agar supaya ruang daripada aorta itu terisi dengan kontras dengan nilai opasitas yang cukup agar mendapatkan gambaran lebih baik pada saat MIP maupun volume rendering nanti. Itu kita bisa pilih kalau bisa konsentrasinya yang memberikan level yang lumayan. Biasanya kalau untuk angiografi itu di atas 350 minimal ya. Untuk CT scan itu 350 misalnya minimal. Salah satunya seperti itu. Begitu juga dengan alat-alat yang lain. Kemudian low intensity reaksi ya, reaksi terhadap kontrasnya itu sebisa mungkin uh, 'uh'
beberapa reaksi walaupun yang ringan, medium atau mungkin yang tinggi ya reaksinya kalau bisa di rendah. Low nephrotoxicity ya, low nephrotoxicity. Jadi cita-citanya kalau misalnya kita menggunakan kontras maka kita akan kemungkinan resiko terhadap ginjal ya pada saat ginjal ekskresi semua kontras larinya akan ke ginjal. Jadi sifat daripada ini akan memperberat kerja ginjal. Jadi upayakan kalau bisa produknya untuk kontras media itu diupayakan kalau bisa rendah terhadap efek daripada toksit terhadap sistem daripada ekskresi dari ginjal. Ya. Kemudian broad range of indikasi ya. Jadi misalnya sesuaikan dengan indikasi yang ada ya, misalnya pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang membutuhkan kontras media. Kemudian long shelf life ya, artinya memberikan istilahnya tahan terhadap penyimpanan. Misalnya teman-teman kalau misalnya punya untuk kontras itu harus diperhatikan kapan dia expirednya, jangan sampai terlewati. Dan kalau bisa proses daripada produk ini sebaiknya dia punya long ya, benar panjang, dia punya waktu yang panjang untuk bisa kita gunakan. Jangan terlalu sempit, maka beresiko. Kalau terlalu sempit, waktunya akan beresiko. Dari distribusi itu sendiri perlu waktu. Kemudian untuk ke daerah, misalnya ke daerah-daerah tertentu yang membutuhkan waktu logistik yang butuh waktu, maka akan menjadi kendala. Apalagi penyimpanan juga akan mempengaruhi nanti ya. Jadi kalau bisa dalam produk-produk seperti ini, kalau bisa dia bisa kita gunakan long term ya, untuk jangka panjang, dalam artian tidak terlalu pendek untuk sifat daripada keberlakuannya. Kemudian minimum presence of additive in the solution. Jadi tidak ada aditif yang tidak masukkan ke dalam kontras media itu sendiri. Jadi kita memang konsentrasinya dihubungkan dengan iodin yang berhubungan dengan image quality atau iodin terhadap tubuh, sehingga kita tidak perlu solusi lain yang harus dimasukkan. Jadi mengurangi resiko terhadap sifat daripada kontras media itu menjadi yang lain. Kemudian non-ionic monomerik ya, strukturnya daripada monomerik itu struktur yang baik atau stabil ya, lebih daripada 90% proses pemeriksaan itu menggunakan non-ionic monomer kontras media. Dan ini di lapangan teman-teman akan perhatikan nanti ya, banyak sekali yang kita gunakan, yang sering kita gunakan itu adalah non-ionic jenisnya. Kemudian pengetahuan dasar kontras media turun yodium ya, itu tergantung dari kondiongan yodiumnya itu sendiri ya, teman-teman bisa baca di dalam indication isi daripada kontras media itu sendiri. Kalau dia ada di kontras itu biasanya ada buku kertas kecil yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam cairan tersebut. Kemudian osmolalitinya itu bagaimana, dan juga viskositasnya itu bagaimana. Dan teman-teman sudah kami contoh daripada kanon yodium ya, perbandingan A, B, D, dan C, teman-teman bisa lihat di situ. Kalau di lapangan teman-teman akan bisa lihat yang 400, ada 370, ada yang 350 ya. Kemudian ada yang produk yang 300, itu macam-macamnya. Jadi teman-teman bisa gunakan di situ sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan. Sebaiknya kalau memang menggunakan pemeriksaan yang membutuhkan energi tinggi segala macam, itu biasanya gunakan yang 350 ke atas ya. Kemudian kalau yang 300 biasanya kita gunakan untuk pemeriksaan konvensional ya, tidak berhubungan dengan misalnya pemeriksaan yang high QV tinggi ya. Kemudian osmolality ya, itu ada jumlah partikel yang terlarut per kilogram air ya, satuannya itu mili osmolality per kilogram air ya. Kemudian ini adalah contoh daripada proses dari osmolalitas ya teman-teman, kalau bisa lihat sebelah kiri ya, ini adalah water molecule ya, jadi air. Kemudian sebelah kanan ini adalah solutnya, atau termasuk anggaplah ini sebagai cairan yang mengandung kontras media itu sendiri. Nah, itu proses dari osmolality adalah bagaimana nanti air ya, di tengahnya ada membran. Air ini akan menyatu atau istilahnya akan merembes ya ke dalam solut itu karena dia mempunyai nilai daripada kekentalan tinggi ya.
Jadi air akan melari. Jadi kalau di dalam sel itu nanti plasmanya bersifat itu plasma daripada pembuluh darah atau darah itu sendiri, dia akan lari ke dalam sistem daripada iodin itu sendiri. Jadi sebaiknya kalau memang, makanya ada dampak daripada ini adalah salah satunya adalah kita perlu hidrasi pasiennya agar supaya tidak kekurangan cairan. Karena secara kimiawi daripada sel itu sendiri, plasmanya dia akan tersedot oleh sifat daripada kekentalan daripada kontras media atau yang bersifat iodin itu sendiri. Nah, ini efek dari high osmolarity ya, high osmolarity. Ya, efeknya salah satunya adalah yang pertama ya, itu adalah hipervolumenya ya. Jadi dia akan bersifat karena dari cairan itu sendiri tadi ya, plasma itu lari melalui membran masuk ke dalam jaringan dari si kontrasnya itu sendiri, maka di dalam kontras, di dalam sel yang berisi dengan kontras itu dia akan membengkak volumenya ya, maka dia akan bersifat volumenya itu seakan-akan mengembung ya di dalam inti sel itu. Nah, proses seperti ini membuat volume seakan-akan menjadi besar. Kemudian vasodilatasi. Vasodilatasi itu adalah melebarnya atau dari jaringan daripada pembuluh, atau misalnya secara seluler ya, jaringan seluler itu sendiri mengalami pembesaran atau vasodilatasi. Sehingga ketika kita melakukan penyuntikan kontras itu ada efek pembuluh darah itu akan menyempit karena dia dari sisi dindingnya si pembuluh darah itu mengalami pembesaran atau vasodilatasi, membengkak. Nah, ketika membengkak prosesnya maka diameternya akan mengecil. Begitu diameter mengecil, maka sistem daripada peredaran darah akan berubah ya, akan berubah sendiri. Ya, mungkin kemungkinan juga akan tekanannya akan lebih tinggi segala macam ya. Kemudian perubahan bentuk sel darahnya akan berubah berbentuk ya, dikarenakan daripada sifat daripada osmolarity itunya. Berubah bentuk yang salah satunya itu tadi ya, plasmanya tertarik dan semuanya. Kemudian perubahan permeabilitas saluran endotelnya ya. Endotel itu daripada dinding daripada pembuluh darah seperti itu ya. Permeabilitasnya salurannya endotel ya. Itu dia memiliki perubahan di situ ya. Sehingga sifat daripada dinding daripada itu berubah, salah satunya yang vasodilatasi yang tadi ya, sifatnya dia akan seakan-akan membesar sehingga liang atau diameternya akan mengecil, maka efeknya berdampak terhadap tensi dan lain-lain. Kemudian viskositas. Viskositas tahan lokal aliran. Standarnya adalah kekuatan pengumpulan air pada suhu 20 derajat ya. Ya, ini adalah salah satunya. Tergantung pada molekul atau berat molekul itu sendiri dan struktur molekul atau suhunya. Ya, jadi sifat daripada viskositas itu mempengaruhi aliran nanti, ya, mengenai aliran, bagaimana dia terdistribusi dalam sel atau di pembuluh darah. Ya. Kemudian efek klinis terhadap besaran viskositas ya, semakin sulit untuk diinjeksikan, ya, semakin kental. Ya. Karena makin kental, maka teman-teman nyuntiknya akan keras, ya. Injektor pun begitu, akan bersifat seakan-akan tekanannya tinggi, jadi PSI-nya naik. Nah, ya kalau misalnya tekanan kita, makanya untuk injektor itu biasanya tekanannya itu di atas 300 atau 325 ya. Kecuali kalau untuk anak-anak kita batasi 200 agar supaya tidak terlalu tekanan tinggi. Nah, karena injeksinya ini kadang-kala diperlukan dihangatkan, itu adalah salah satunya untuk mengurangi efek daripada viskositas. Kemudian renal clearance jadi lama. Kalau kental itu prosesnya untuk clearance ke dalam ekskresi daripada ginjal prosesnya akan menjadi lama ya. Kemudian meninggalkan tekanan injeksi pada menyebabkan masalah pada tube ya. Jadi dari injektornya itu sendiri akan berubah nanti ya, akan karena tekanan tinggi ya. Efek daripada penyuntikan kontras pada injektor karena proses terjadinya itu salah satunya di atas tadi, injeksinya juga semakin sulit, maka injektornya akan berdampak terhadap tekanannya. Dia akan ngebaca tekanannya kok makin tinggi ya gitu, seperti itu. Nah, tekanan makin tinggi biasanya kalau kita tidak hati-hati itu tube-nya akan berubah ya. Tube daripada konektornya itu akan mempengaruhi cepat rusak juga kadang-kadang. Tapi memang itu per pasien kan kita ganti. Nah, ini adalah satunya contoh daripada viskositas ya.
grafiknya ya, berhubungan dengan daripada viskositas masing-masing jenis. Kemudian keamanan daripada kontras media ya. Ada salah satunya adalah reaksi alergi ya. Alergi itu bagaimana prosesnya, kita bisa lihat apakah obat yang kita gunakan ini memiliki historical terkait dengan alergi terhadap pasien atau bagaimana, kita bisa lihat sepanjang dalam kejadian-kejadian di rumah sakit yang menggunakan yang sama. Kemudian angka kejadiannya bagaimana ya, apakah dia menggunakan high atau yang low osmolar, kita bisa lihat. Kemudian perlu diperhatikan jenisnya, jenis alerginya itu apa gitu ya, apakah ringan ya, atau mungkin sedang, atau mungkin yang tinggi. Nah, riwayat daripada pasien juga perlu diperhatikan juga, kalau memang dia berisiko dan segala macam, ya perlu diperhatikan, jangan sampai risikonya akan lebih tinggi dibandingkan manfaat yang didapatkan ya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah paskanya ya, setelah terjadi alergi ataupun beberapa efek daripada pemberian kontras, maka perlu diterapi ya. Kemudian klasifikasi daripada alergi, salah satunya adalah yang ringan, sedang, berat, dan mungkin organ spesifik. Memang beberapa kontras yang memang memerlukan area organ spesifik. Nah, ini salah satunya reaksi ringannya ya. Normalnya tidak memerlukan terapi medis. Jadi kalau misalnya reaksi ringan itu tidak perlu istilahnya dirawat ya, tidak perlu dirawat paskanya. Ya. Contohnya adalah reaksi-reaksi mual yaitu, kemudian muntah mungkin ya. Mual dan muntah ini akan berdampak terhadap kejadian di paru-paru takutnya. Jadi beberapa pasien yang akan dilakukan pemeriksaan menggunakan kontras itu disarankan sebaiknya 3 jam sebelumnya puasa, dengan harapan lambungnya itu tidak terisi ya. Dengan kosongnya lambung, maka jika terjadi mual atau muntah tidak ada nilai sesuatu yang memang dimuntahkan. Contohnya kalau misalnya dia ada sisa nasi atau apa ya yang sudah kita ditelankan, maka kalau ketika muntah, ketika pemeriksaan berlangsung, maka akan beresiko dia teraspirasi masuk ke dalam paru-paru. Nah, itu menjadi pekerjaan PR kedua. Jadi sebaiknya kalau bisa memang diupayakan kalau untuk puasa 3 jam minimal. Kemudian misalnya bentol kemerahan salah satunya, atau cuman urtikaria ya, itu sebenarnya kita bisa lihat pada saat skin test juga, kalau memang ada terjadi memang kita bisa lihat bentol merahnya. Kemudian demam ya, salah satunya dampak daripada alergi. Kemudian tempat injeksi ya, karena ini banyak sekali sifat-sifat sakit yang ini kemungkinan karena bisa penyuntikannya akan berpengaruh, ataupun mungkin juga kontrasnya tidak dihangatkan lebih dahulu sehingga rasa panasnya itu sangat menyengat sehingga pasien tidak nyaman. Maghrib mati itu. Kemudian hipotensi. Kalau hipotensi, di hipotensi ini kemungkinan terjadi kalau misalnya beberapa kontras media kalau sudah dilakukan penyuntikan terjadi ada hipotensi dan lain-lain. Dan hipotensi ini banyak sekali efek tidak hanya dengan kontras. Misalnya seperti pemeriksaan misalnya kardiak ya, contohnya diberikan sedokat misalnya ya, sedokat ya di bawah lidah. Itu salah satunya adalah efeknya adalah hipotensi. Jadi ada dua ya nanti ya, kalau misalnya menggunakan media dan menggunakan juga dengan tablet maka ada 2 kali kemungkinan dia terjadi hipotensi. Oke. Mungkin bisa di off dulu Mas Fahrus mic-nya supaya nggak masuk ya, bocor. Kemudian yang berikutnya reaksi sedang ya, contohnya ya tidak mengancam jiwa juga yang memerlukan terapi umum ya, karyanya ya
apakah melebar merahnya, gitu kan, melebarnya berapa kali lipat setelah beberapa menit seperti itu. Kemudian apakah dia ada kemungkinan sesak ya terhadap nafas ya, atau sering kadangkala pasien itu merasa tercekik misalnya gitu. Nah, itu salah satu efek daripada yang sedang. Kemudian ada kemungkinan jantungnya merasa iramanya kurang begitu stabil, atau mungkin iramanya tidak konstan seperti itu, takikardi misalnya, atau mungkin mitlarik dia merasa tersesat sebenarnya ya, kayak tercekik ya. Itu satu reaksi sedang, dan memerlukan terapi umum dengan cara ya kita memberikan evaluasi kurang lebih setengah jam, mungkin sampai 1 jam kita harus konsulkan dokter, atau mungkin juga kita kalau memang akan berlanjut misalnya kita perlu dilakukan terapi ke unit gawat darurat bisa juga ya, kalau memang kita khawatirkan berlanjut ya. Kemudian reaksi berat. Reaksi berat itu salah satunya indikasinya memerlukan penanganan segera dan tepat karena mengancam jiwa misalnya ya. Ini anafilaksik biasanya terjadi shock misalnya. Nah, kemudian ini jarang-jarang dan rata-rata tidak bisa diprediksi ya, karena ini terkait dengan dua hal. Yang satu dari kontras mediai ya, atau kedua yang berikutnya biasanya kebanyakan adalah daripada kondisi pasien itu sendiri yang tidak siap sebenarnya ya, dalam artian dia karena ada hal-hal yang mungkin dia tidak atau alergi memang terhadap kontras yang kita berikan. Biasanya diawali dengan tanda-tanda atau gejala yang bervariasi ya, bervariasi. Contohnya bronkospasme itu tadi ya, ada tercekik, kemudian laryngeal edema ya, sesak atau tercekik pula, anafilaksis shock misalnya ya, kemudian beratnya. Jadi sebaiknya ini jangan sampai terjadi hal-hal yang ini, karena kita bisa filter dengan cara mencari informasi sebaik mungkin, informasi terkait dengan pasien yang akan diberikan kontras ini. Ya. Kemudian reaksi pada organ spesifik seperti aritmi ya, conductivity decrease, kemudian pulmonary edema atau bengkak pada paru ya, kemudian kejang ya, etrafasasi ya. Nah, itu salah satunya, etrafasasi ini salah satu dampak daripada kondisi pasiennya. Jadi beberapa itu seperti halnya pemeriksaan terhadap pasien-pasien yang berhubungan dengan misalnya ada kelainan gula misalnya, maka biasanya agak sedikit rentan untuk bisa mendapatkan penyuntikan kontras dengan yang sifat yang tadi ya, dengan viskositas tinggi misalnya seperti itu ya. Kemudian juga penyuntikannya juga harus menggunakan IV yang besar misalnya seperti itu. Itu akan berdampak terhadap beberapa pasien yang memang pembuluh darahnya bersifat rapuh ya, rapuh yang diakibatkan karena memang dia sudah rutin menggunakan obat-obat tertentu yang membuat pembuluh darah tidak bisa elastis kembali ya. Kemudian juga berikutnya adalah venous thrombus atau penyumbatan karena agregasi trombosit pada vena. Nah, itu ada kelainan biasanya berhubungan dengan trombosit. Kemudian nefropati. Nefropati adalah kelainan daripada ginjal yang teman-teman dulu pernah saya sampaikan bahwasanya memang salah satu pemeriksaan yang misalnya berisiko seperti ini dengan kontras akan berisiko terhadap ginjal, perlu dipertimbangkan benefitnya agar jangan memaksakan diri. Kalau memang harus dilakukan, maka kita harus pertimbangkan bagaimana mengclearance-nya daripada tubuh supaya kerja daripada ginjal itu bisa kita bantu dengan cara mungkin bisa saja teman-teman itu biasanya kalau pasien-pasien yang sudah cuci darah misalnya, satu-satunya modality yang harus kita kerjakan menggunakan kontras misalnya, maka sifat daripada kontras itu pada saat kita keluarkan harus menggunakan istilahnya ekskresi dengan ginjal, maka kita upayakan kalau bisa pada saat setelah pemeriksaan kita lakukan sebaiknya sudah dicanangkan untuk bisa dicuci darah supaya kita bantu ekskresi daripada kontras media yang sudah kita berikan.
Kemudian non-ionik monomer pada tahun 2007 ionik terus diberikan mendekati 12.000 kasus di seluruh dunia, dan salah satunya seperti ini ya, reaksi-reaksinya teman-teman bisa lihat daripada grafiknya atau presentasinya dan kejadiannya di mana, yaitu salah satunya contoh daripada reaksi terhadap obat atau kontras media. Kemudian kejadian reaksi spesifik ya, reaksinya cepat atau sifatnya langsung ya, begitu suntik kita akan bisa melihat perubahannya, atau juga reaksi lambat ya, jadi delay, pasien sudah selesai, sudah keluar baru dia lapor bahwa dia seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kontras induced nephropathy atau yang disebut dengan CIN. Nah, ini yang perlu kita waspadai karena ini sebenarnya bisa kita bisa gunakan mensiasati agar supaya bisa terhindar daripada kejadian seperti ini. Jadi anamnesa pasien itu penting sekali ya. Kemudian early reaksi ya, salah satunya dari teman-teman bisa lihat di bawah ini bagaimana setelah 24 jam kardiak kateterisasi terhadap kontras media, teman-teman bisa lihat di situ apa reaksinya ya, kemudian terjadinya terhadap beberapa seri daripada kontras media yang ada. Kemudian late reaksi. Late reaksi itu definisinya reaksi yang terjadi setelah 1 atau 2 jam setelah pemberian kontras media, antara 1 sampai dengan 2 jam sampai dengan 7 hari. Kemudian insidennya itu kurang lebih 0,5% atau sampai dengan 2%. Kemudian gejala klinisnya biasanya diringankan sampai berat, memerlukan terapi, dan jarang mengancam jiwa dan memerlukan perawatan paskanya. Jadi reaksi itu ada beberapa yang teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian yang berikutnya adalah late skin reaksi, simptom terhadap reaksi ya. Bisa teman-teman bisa lihat di situ. Yang pertama gatal, yang berikutnya adalah ruam kulit ya. Itu adalah contoh daripada deretan kontras media jenisnya dan beberapa reaksi-reaksi yang pernah dilakukan atau terjadi. Kemudian yang disebutkan CIN. CIN itu adalah salah satu efek pemberian kontras berupa penurunan fungsi ginjal setelah pemberian kontras media. Jadi efektivitas daripada ginjal itu akan menurun prosesnya ketika kita lakukan penggunaan kontras ini. Jadi salah satu efeknya adalah salah satunya itu. Jadi meningkat misalnya, dan kemudian beberapa insiden CIN itu kurang lebih 0,6% sampai 2,3% dari penggunaan total. Ya, beberapa hal ini perlu diperhatikan. CIN pada pasien normal kadar serum naik ya kurang lebih 24 sampai 48 jam setelah kontras media diinjeksikan. Ya, prosesnya bisa terjadi seperti itu, dan kembali normal itu kurang lebih sampai 7 sampai 10 hari. Jadi memang penggunaan kontras ini agak sedikit berdampak terhadap sistem metabolisme di tubuh. Kemudian dialisisnya karena ada CIN itu biasanya 0,3 sampai 0,7 dari menjalani angiografi. Kemudian hampir semua yang mengarah pada ginjal menghendaki dialisis menunjukkan kenaikan serum yang signifikan pada saat 24 jam setelah penyuntikan kontras. Oke, kemudian patogenesis CIN ya, terjadi keracunan atau detoksid dari zat kontras itu sendiri di dalam ischemiknya si ginjal, terutama dari darah nodular. Ya, teman-teman bisa lihat terjadi vasokonstriksi pembuluh darah ke ginjal ya. Kemudian kontraksi ya daripada pembuluh darah, arteri mungkin renal, gangguan aliran darah,
Kemudian juga tidak melakukan zat kontras diakibatkan karena mungkin proses kepekatannya itu sendiri. Kemudian zat kontras mengakibatkan perlengketan atau pelekatan sel darah merah mengganggu kemungkinan pengangkutan oksigen. Salah satunya itu patogenesis gennya. Ya. Dan kemudian zat kontras meracuni langsung pembuluh darah, radikal bebas yang merusak keuntungan dinding pembuluh darah. Ini salah satu patogenesis daripada jin secara patogenesis sifat daripada kontras terhadap jin. Ini contohnya ya daripada ginjal kita, ya bagian-bagian mana yang bisa kita lihat sebagai renal arteri ataupun renal vein. Prosesnya semua kontras yang akan kita suntikan ke dalam pasien, maka kita melalui proses yang berikut ini. Ya. Ini faktor risiko jin, ya, salah satunya. Jadi resiko daripada jin itu faktor risikonya akan menambah atau bertambah, misalnya itu terhadap beberapa, ya. Contohnya seperti ini, ya, baseline renal insufficiency, proses daripada renalnya, ya. Kemudian diabetes mellitus itu memperparah, ya, memperparah daripada resiko daripada jin, ya, multiple myeloma, volume depletion segala macam, ya, hipotensi, nephrotic syndrome itu salah satu. Jadi ada hal-hal faktor yang mempengaruhi kalau kita pasien itu kita paksakan menggunakan kontras. Jadi memberikan beban yang sangat tinggi terhadap proses jin itu sendiri. Nah, ini contoh daripada kita gunakan. Salah satunya yang hijau ini adalah tanpa jin, yang biru adalah dengan jin, ya. Yang sebelah kiri adalah semua pemeriksaan, atau kemudian yang setengah adalah kardiak, tuntas media, dan sebelah kanan adalah media, ya. Ini adalah beberapa yang kejadian di tempat-tempat yang berbeda, dan teman-teman bisa lihat di situ bahwasannya dengan jin itu lebih tinggi dibandingkan without jin. Kemudian prognosisnya untuk pasca PCI, ya, ini contohnya untuk DM dan CRF, ya. Kalau DM dan CRF itu yang biru, ya, negatif dan negatif. Kemudian yang hijau adalah positif DM tapi negatif CRF. Yang biru adalah biru tua itu adalah negatif DM tapi positif CRF. Kemudian yang berikutnya adalah yang kuning itu positif DM dan positif CRF. Yang paling tinggi yang dua-duanya, ya, dua-duanya misalnya mengidap gula dan juga CRF, maka kemungkinan proses daripada pasca menggunakan kontrasnya beresikonya itu sangat tinggi. Oke. Kemudian saya satu lagi yang saya sampaikan berikutnya adalah kelihatan nggak? Oke, terima kasih. Ya, yang berikutnya adalah radiofarmaka untuk nuklir. Ya, apa itu radiofarmaka? Ya, salah satunya menurut Wolf Tubis atau di Amerika sana, radiofarmaka adalah suatu senyawa radioaktif dengan maksud untuk dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik untuk tujuan terapi maupun diagnostik, ya. Jadi ada dua tujuan bisa kita pilih. Itu kategorinya sebagai radiofarmaka. Kemudian yang lain juga ada berpendapat bahwasannya radiofarmaka itu menurut Jochen dari Prancis adalah suatu senyawa radioaktif yang dimasukkan baik secara oral maupun parental ke dalam tubuh manusia serta tidak berada di dalam wadah tertutup atau sealed salts
karena itu akan ikut mengalami perubahan metabolisme dalam tubuh. Jadi radiofarmaka itu sendiri, kalau menurut Yosin itu dia tidak tertutup, jadi tidak kapsul, dia tidak kapsul ke dalam jaringan, masuk ke dalam pembuluh darah, masuk ke dalam metabolisme sirkulasi dalam tubuh kita, ya. Jadi dia seakan-akan seperti darah yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian berikutnya adalah syarat dari radiofarmaka itu sendiri. Yang pertama adalah adanya regulasi terkait dengan nuclear commission (NRC). Kemudian itu berhubungan dengan karena dia nanti masuk ke dalam kategori sebagai radiasi, ya. Kemudian karena dia bisa dimasukkan dalam tubuh makanan atau mungkin bisa dalam tubuh ya melalui pembuluh darah atau ya itu, maka dia harus melewati yang disebut dengan Food and Drug Administration atau FDA. Ya. Kemudian berhubungan dengan kesehatan, lingkungan dan segala macam, maka Departemen Health Education and Welfare akan menjadi pemerhati. Dan juga yang berikutnya cara pembuatannya itu harus diutamakan yang baik, ya. Kemudian uji radiofarmaka. Salah satunya radionukliga. Radionukliganya apa? Nah, kemudian energinya untuk tes tengahnya itu energinya yang didapat apa? Seperti itu, ya. Itu salah satunya. Senyawanya apa? Stabilnya bagaimana? Secara kimia bagaimana? Ya. Apakah kemurniannya juga kita bisa ambil dengan baik atau tidaknya. Berikutnya adalah susunan kimianya harus kita ketahui, dan secara berikutnya adalah kualitasnya, bebas pengotor radiasi, kimia atau mikroba, atau tingkat toksiknya itu harus rendah, kemudian secara penggunaannya kita bisa menggunakan secara steril. Nah, kemudian berikutnya bagaimana biological health-nya, ya, jadi terhadap manusia itu bagaimana, risikonya bagaimana terhadap benefit yang kita dapat, itu perlu dipertimbangkan. Bagaimana radiofarmaka itu kita bisa gunakan. Kemudian berikutnya adalah labeling. Ya. Labeling itu adalah proses pemberian tanda radioisotop terhadap kit atau imaging agent-nya yang akan kita berikan, sehingga menjadi suatu senyawa radiofarmaka yang menyatu untuk pemeriksaan tertentu sesuai dengan target tujuan kita. Ya, contohnya TC99M atau iodin 131 atau xenon 133, banyak sekali jenisnya dan teman-teman nanti kita pelajari di belakang. Kemudian kit imaging atau imaging agent-nya, ya. Contohnya adalah salah satunya DTPA yang disebut dengan diethylene triamide pentaacid, ya. Kemudian juga ada HIDA, ada HAS, ada MDP, ada MAA, ini jenis-jenisnya, ya. Jenis-jenis daripada kit agent-nya. Kemudian berikutnya adalah produknya. Kalau di Indonesia kebanyakan kita satu, ya, ada di Batan dengan generator mungkin talium atau kalium atau hipuran atau natrium iodida, ya. Banyak sekali produknya yang sesuaikan dengan tujuan kita nanti. Kemudian pemanfaatannya itu sendiri secara radiofarmaka. Yang jelas yang pertama in vivo atau masuk ke dalam tubuh manusia, ya, kita masukkan, atau mungkin secara kedua adalah organ flow study atau perfusi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah organ function study atau fungsi organ itu sendiri. Kemudian localization daripada organ atau lokasi organ, kemudian juga abnormal daripada akumulasi, bagaimana sifat radiofarmaka itu terakumulasinya di mana, agar kita bisa lihat apakah itu tumor atau metastase, seperti itu. Untuk mengetesnya itu menggunakan ini. Kemudian in vitro atau tes pada cuplikan sampel, atau kita ambil sampelnya kemudian kita analisa. Ya, oke, in vivo. Pada saat pemeriksaan tertentu, teman-teman bisa lihat di situ radiofarmakanya apa, targetnya apa, seperti otak. Kalau kita menggunakan TC99,
dengan sintilasi DTPA, misalnya seperti itu. Kemudian liver dengan TC99, sulfur kolit atau TC99 hidrat atau dengan iodin 131. Dan ini teman-teman bisa pelajari nanti, bisa lihat di situ ya. Banyak sekali contoh-contohnya untuk area mana, untuk organ apa, unsurnya apa, gitu kan. Nah, kemudian in vivo yang berikutnya adalah contohnya untuk sumsum misalnya. Nah, kita menggunakan TC99 tapi sulfurnya koloid, misalnya seperti itu. Splen atau limfa menggunakan TC99, sulfurnya koloid, CR-nya 51. Contohnya seperti itu. Dan ini kita bisa gunakan sesuai dengan target yang akan kita akan periksa. Ya. Kemudian flow studies atau metabolisme, ya. Contohnya otak 99 TC DTPA, ya. 99 TC glucocepa untuk sodium misalnya. Ya. Untuk liver TC 99 sulfur kolit seperti itu, ya. Atau mungkin kidney ya DTPA, tiroid TC ya. Kemudian lung albumin, jantung menggunakan sodium. Ya. Itu adalah contoh dari flow study. Kemudian fungsi organ. Kalau fungsi organ, contohnya menggunakan tiroid, misalnya untuk tiroid, gunakan sodium iodid atau I31, 131, atau sodium pertesenat atau TC99 ya. Jadi teman-teman prosesnya menggunakan radiofarmaka itu aja sebenarnya, tapi dia targetnya kita bisa gunakan untuk area spesifik. Lokasi organ, letak plasenta menggunakan human serum albumin misalnya. Letak daripada ginjal, gunakanlah hipuran iodin 131. Untuk perikardial jantung, gunakanlah albumin tapi yang TC99M, seperti itu ya. Jadi nanti masing-masing ini akan terakumulasi di organ yang dituju. Untuk metastasis ya, itu kalau untuk BEN menggunakan TC99 bisa, atau HG197 atau GA-CTET67 misalnya seperti itu ya. Atau mediastinum atau di lung kita gunakan GA-CTET67 bisa juga. Atau mungkin untuk tiroid biasanya menggunakan iodium 131. Untuk bone ya, tulang itu menggunakan TC99M tapi yang polyphosphate misalnya. Atau mungkin untuk mata larutan sodium fosfat, atau hati itu biasanya sampel menggunakan darah atau urin atau feses yang kita periksa ya. Teknik darah 13125 iodin, sel itu CR51 atau sel darah merah. Nah, ini contohnya in vitro. Jadi ini seperti laboratorium saja sebenarnya. Cuma menggunakan sampel darah atau feses menggunakan in vitronya adalah radiofarmaka. Ya. Ini contoh dari in vitro. Kemudian pemberian dosis, ya. Nah, ini berhubungan dengan pemberian dosis. Kalau untuk pankreas 200 misalnya mikrokuri atau sampai 250 mikrokuri atau C75 seperti itu, ya. Nah, ini teman-teman bisa pelajari masing-masing berapa volume untuk liver atau limfe ya. Teman-teman bisa lihat di situ, atau bagaimana untuk bone ya. Berapa yang kita berikan misalnya seperti itu. Atau mungkin untuk tiroid ya. Itu dosisnya berhubungan dengan apa yang harus kita targetkan untuk bisa mendapatkan gambar akumulasi nanti di mana. Kemudian pengukuran dosis ya, salah satunya. Yang pertama adalah pemilihan radiofarmakanya itu sendiri kita pilih.
kemudian volume berapa, dan aktivitasnya sudah berapa, ya. Nanti kita bisa lihat, bisa mikro, bisa mili, ya. Kemudian konsentrasinya berapa mili per mikro nya gitu ya. Kemudian aktivitas spesifik berapa kapan kadaluarsa, artinya kita tidak bisa gunakan lagi karena energinya sudah terlalu rendah misalnya, dan informasi terkait dengan radiofarmaka itu sendiri. Dalam vial yang mili nanti akan didapatkan konsentrasinya itu sendiri, ya. Ini contohnya. Kemudian perhitungan kesimpulan. Radiofarmaka dapat dimanfaatkan secara luas untuk mempelajari organ dan sistem metabolisme tubuh, ya. Dan ini bisa kita gunakan untuk bisa melihat apakah proses daripada ekskresinya bagus atau tidak. Apakah radiofarmaka yang kita suntikan lari ke target yang kita mau. Dengan nilai misalnya aktivitas sekian, berapa menit yang harus sampai di sana dan berapa nilai yang kita dapat, gitu, seperti itu, ya. Itu salah satunya. Kemudian persiapan daripada penghitungan dosis perlu diperhatikan karena sifat radioisotop yang meluruh. Jadi sifat daripada radiofarmaka yang bukan radiofarmaka punya tes tengah. Tes tengah itu adalah waktu menjadi setengah energi yang harus merupakan kontras media radiofarmaka seperti ini. Misalnya untuk hari Senin, hari Selasa, atau hari Rabu, teman-teman harus betul-betul planning betul prosesnya daripada peluruhannya harus diperhitungkan. Yang kompeten, ya, energi yang memang sesuai, proporsional untuk pemeriksaan yang berhubung sendiri. Ya, jadi harus diperhatikan, harus dipersiapkan. Jangan gunakan radiofarmaka yang nilainya secara itu rendah sekali, sehingga nilai daripada proses uptake daripada radiofarmakanya menjadi seakan-akan lemah, menjadi nanti akan membias mendapatkan hasil daripada bacaannya, ya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan atau apa, silahkan. Kalau enggak nanti jadi gini, nanti kan mungkin akan diminta untuk apa ya, untuk belum ya Mbak? Belum ya? Mid testnya sudah belum? Belum, Pak. Belum ya? Ya, jadi mungkin nanti biasanya sih saya soalnya nggak perlu banyak, paling 25, tapi nggak jauh dari apa yang saya sampaikan itu yang dari pertama ya, terkait viscositas, ya kan, kemudian terkait dengan ini saya kasih ke Retno ya, atau gimana? Boleh Pak, kembali. Ada WA-nya saya Mbak Retno, nanti saya sampaikan apa yang dari pertama. Ya, saya akan kasih tahu. Iya. Itu aja, mungkin saya ngabisin yang sudah ada. Jadi materinya dari saya, dari yang dititipin sama Mbak ini sudah saya sampaikan semua. Jadi mudah-mudahan masukan dari teman-teman barangkali bisa
untuk bisa dipelajari dengan baik. Silakan nanti kalau misalnya ada Sudah, Pak. pakai apa? Kita dikasih link saja, Pak. Oh, pakai link ya. Ya udah, nanti biar mereka yang anu lah. Materinya sih saya sampaikan materinya saja ya, saya materinya aja untuk di D4. Dari jenjang ini kapan gitu. Yang jelas biasanya saya sudah apa namanya soal-soalnya biasanya sudah saya kasih dan saya nggak tahu ikutnya. Kira-kira Bu Eni kapan? Ini kan sebenarnya sama sama Bu Eni bareng ini nilainya nanti. Baik Pak, tapi coba saya tanyakan dulu ya Pak Bu Eni ya. Ya udah. Oke, itu aja ya. Selamat sore. Mudah sampai jumpa. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak. Ya, izin live ya. Ya Pak. Ada foto nggak ini? Pak Ferry, ada foto nggak? Mumpung on cam nih. Iya. Oke. Tolong gimana? Saya pakai HP. Di jalan Bang. Saya pakai HP. Jangan pakai laptop. Yang keluar bapaknya. Iya, aku di jalan. Nggak usah foto lah. Siapa yang pakai Kalinya on cam gak foto. Kurang sehat, guys. Ki, di kosan ada wifi nggak, Ki? Oh. Udah ya? Oke, makasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih, izin live.